Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan saya Leli Perawati Boru Marbun dari UPTD SMP Negeri 30 Rakyat Kabupaten Asahan. Pada kesempatan hari ini saya ditemani oleh Ibu Yeni Srawuyuni MPD. Di sini kami akan melakukan percakapan pra-observasi. Selamat pagi Ibu Yeni. Apa kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Syukur ya Bu, kita selalu dalam keadaan sehat selalu. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Sebelumnya saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu Yeni lakukan di dalam kelas. Nah, supervisi di dalam kelas ini adapun tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, dan persiapan awal Ibu sudah sejauh mana dan bagaimana, apakah Ibu sudah siap dan percaya diri saat nanti saya mensupervisi Ibu. Sebelumnya akan ada saya pertanyakan kepada Ibu, kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran ini nanti? Terima kasih. Tujuan pembelajaran yang akan saya capai untuk pembelajaran nanti adalah sesuai dengan materinya, upacara pokola. Maka setelah peserta didik mempelajari materi pokola, diharapkan mereka dapat memahami apa itu pokola beserta ketentuan-ketentuannya. Kemudian diharapkan juga mereka mampu membedakan apa itu pokola sukro dan apa itu pokola sukro. Yang terakhir diharapkan mereka dapat mempraktekkan hukum bacaan pokola ini ketika mereka membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya, berarti secara tidak langsung dalam tujuan ini anak-anak diharapkan mengerti apa itu pokola, kemudian membedakannya, kemudian serta bagaimana pengucapannya Ibu. Nah, kemudian bagaimana area pengembangan yang Ibu lakukan untuk observasi ini? Area pengembangan itu nanti saya arahkan menjadi dua bagian. Yang pertama pengetahuan. Untuk pengetahuan diharapkan mereka memahami ketentuan-ketentuan dari kol-kola, baik kol-kola sukro maupun kol-kola kubro beserta contoh-contohnya. Untuk area keterampilan diharapkan mereka dapat mempraktekkan pembacaan kol-kola tersebut ketika mereka membaca ayat-ayat Al-Quran. Berarti ada dua ya Bu pengembangannya, yaitu secara pengetahuan maupun secara keterampilan. Baik Ibu. Kemudian bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, baik strategi, model ataupun metode pembelajaran yang Ibu lakukan? Strategi yang akan saya laksanakan nanti, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan sosial emosional. Kemudian untuk model pembelajaran yang akan saya pakai yaitu model pembelajaran kooperatif, yaitu model pembelajaran siswa aktif dengan metode diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya menggunakan PPT, kemudian video, audio yang berhubungan dengan pokola, yaitu ayat-ayat yang ada di dalam pembacaan pokola beserta cara membacanya. Ya, bagus sekali ya Ibu. Tadi strateginya Ibu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian Ibu mengintegrasikannya dengan sosial emosional, dan modelnya Ibu gunakan kooperatif, dan Ibu juga sudah sepertinya saya lihat sudah sangat menguasai IT ya Bu, sangat bagus sekali pembelajarannya. Nah, kira-kira kapan Ibu melaksanakan supervisi ini Bu? Kebetulan jadwal saya itu besok hari Rabu di kelas 91 di jam kedua dan ketiga. Ya. Baik, besok saya akan hadir mendampingi Ibu saat Ibu nanti supervisi ya Bu. Nah, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan pra-observasi kita hari ini Bu? Dengan adanya pra-observasi, saya lebih matang mempersiapkan apa-apa yang tadi saya sampaikan dalam pembelajaran. Mudah-mudahan dalam persiapan yang akan tersebut, besok ketika pembelajaran berlangsung, tujuan pembelajaran yang saya harapkan sampai dengan baik, sesuai dengan harapan. Bagus sekali, tetap semangat Ibu Yeni. Besok kita akan lakukan supervisinya
Demikian percakapan pra-observasi kita. Saya akhiri dengan selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Selanjutnya Ibu akan cek penampilan kalian. Yang Ibu panggil silakan diangkat kamera ya. Ahmad Ikram, Bu. Afiaya, Bu. Ari Afiansa, Ayu Sartika, Celsa Rela, Ayu Sarfitri, Bu Eriska, Kadita, M. Raihan, Irna, Mutiara Lestari, Mutiara, Denanira, Pati, Ayunda, Angga, Vino. Oke, semua ya. Baik, anak-anak itu selanjutnya terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu Indonesia. Silakan yang memimpin Eca. Kepada yang lainnya silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Siap, 2, 3, ya. Indonesia tanah air, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu
Jadi senang ya. Oke, siapa yang lagi Iqbal? Apa alasanmu senang hari ini? Itu dua lawan. Berlawan. Oke, bagian dari kelompok siapa yang kamunya senang hari ini? Ika. Apa alasannya senang hari ini ke sekolah? Mau belajar? Mau ikut teman? Mau kawan? Yang dari sini. Ayo Iko, apa alasanmu senang datang ke sekolah? Apa yang membuat kamu hari ini begitu senang? Oh, dapat uang jajan ya? Oke. Baik, sekarang yang sedih. Yang perasaannya sedih hari ini, siapa? Ada? Ada yang sedih? Satu. Ada? Tapi senang. Yang kecewa? Ada yang kecewa? Tiga Bu. Ada nggak yang kecewa? Misalnya, harapannya dikasih jajan 10.000. Ada nggak yang kecewa? Nggak ada. Oke. Berarti senang semua dong? Senang sudah semua ya? Coba yang bertanya lagi, siapa yang hari ini perasaannya senang datang ke sekolah? Yang senang datang ke sekolah? Senangnya ada, sedihnya ada. Kalau sedihnya kenapa, Cak? Ayo, Cak, kenapa sedih, Cak? Kenapa sedih, Cak? Apa alasannya? Misalnya baterainya bocor, ya kan? Sedih hari ini. Iya, sedih ya. Kenapa? Oh, kecewa. Nah, nanti habis ini kita sampai cerita. Kecewa. Oke, baiklah anak ibu. Jadi setelah ibu tanya, ternyata lebih banyak ya. Nah, ya. Oke, supaya yang sedih dan kecewa berdua, sekarang coba berdiri lagi. Kita kadang-kadang sedikit. Berdiri dulu semua. Supaya kecewa dan sedih. Oke, cluenya ada tempo semua. Ikuti apa yang ibu sebutkan. Sebutkan. Lihat ya, cluenya ikuti apa yang ibu ucapkan. Oke, sekarang bebek, 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 ayam. Bebek ayam. Bebek, ayam, bebek, ayam. Bebek ayam, bebek ayam. Ayam, ayam, bebek, bebek. Ayam ayam bebek
Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau gitu kita lanjutkan. Kemudian, seperti yang di awal tadi, tujuan pembelajaran bahwa buku bacaan kol-kola itu terbagi apa? Dua. Yang pertama namanya kol-kola suko audio kola kecil. Nanti ada satu lagi kol-kola. Oke, akan kalian yang suka. Apabila huruf kol-kola B, ba, sukun, jim, sukun, dal, sukun, ko, sukun, dan kop, sukun atau mati ya. Maka jika huruf-huruf ini terdapat di tengah kalimat, ya, di tengah kalimat, maka cara membacanya sesuai dengan namanya suko, artinya kecil. Maka partikulanya juga kecil, tidak terlalu besar. Kol-kola, suko. Jadi tadi kalau huruf kol-kola berada di tengah kalimat atau kata, maka dinamakan kol-kola. Cara yang kedua, apabila huruf kol-kola ba, jim, dal, ko, kop terdapat di akhir ayat, maka dia dibaca berhenti, kan? Nah, di akhir ayat. Kenapa? Karena berhenti. Atau kalau bahasa Arabnya, bahasa Indonesia imbarokan. Maka dinamakan kol-kola sesuai dengan namanya besar. Maka partikulanya besar. Nah, sampai di sini, sampai bisa menjawab. Kalau begitu, apa beda kol-kola suko dengan kol-kola suko? Ya. Ya. Iko, apa bedanya? Kol-kola. Ayo, siapa? Iko. Iya. Oke, tepuk tangan dulu, Iko. Tapi bedanya, kalau kol-kola suko, dia berada di tengah kalimat. Kalau dia suko, berada di akhir. Ya, contoh. Oke, apa yang dikasih tanda merah? Apakah itu? Jim bertanda sukun. Berada di tengah atau di akhir? Makanya itu dinamakan kol-kola suko. Bagaimana cara membacanya? Ya, dipantul. Naj'al. Kalau tidak, ya gini bunyinya. Naj'al, ya. Kalau tidak pantul, naj'al. Tapi kalau dia huruf kol-kola, maka dipantulkan. Naj'al. Tapi pantulannya tidak besar. Naj'al. Naj'al. Coba sebutkan 3 2 ya. Sekali lagi. Sekali lagi. Oke, siap ya. Sekarang contoh kedua. Ayo, huruf kol-kolanya apa ibu? Oke. Seberapa kedua? 11. Karena berada di cara membacanya. Kalau dia tidak memantul, on ya kan? Kalau yang kol-kola ada partikulan. Kode. Ayo coba baca semua. Yang dikasih kotak merah apa? Oke, nah tadi kol-kola putra, kol-kolanya berada di mana?
Oke, baik. Nah, sekarang ibu akan membagikan tugas kelompok masing-masing. Kalian buat tugas yang berdasarkan ini ya. Untuk kelompok bagian mana? Oke, tugasmu membuat tulisan yang ada di depan dengan kaligrafi. Oke ya, kaligrafi. Oke, ini. Kemudian yang kinestetik mana? Apa, Bu? Kinestetik. Kamu
Pro. Kenapa itu surah? Karena ayat apa contohnya? Dan oke, betul. Ayat ketiga. Ayat ketiga, ayo. Yang mana? Oke, ayat ketiga. Ayo silakan. Ada tulis. Ya sih baris bawah sebenarnya. Oke, ngomong apa itu? Sukro. Apa alasannya? Berada di tengah atau di akhir? Oke, kalau mau sukro, berada di ya betul. Oke, terus selanjutnya. Yang sudah benar. Belum dulu. Oke, selanjutnya. Oke, ngomong apa itu? Sukrokan. Oke, lanjut. Yang mana dulu? Oke, ngomong apa? Sukro. Kenapa ngomong sukro? Karena di air putih. Ayo. Oke, ngomong apa? Adalah sukro alasannya. Berada di air ayat betul. Oke, apa lagi? Apa dong? Yang mana itu? Oke, ngomong apa? Sukro. Kenapa ngomong sukro? Berada di air ayat. Oke. Oke, ngomong apa itu? Alasannya? Karena apa? Karena apa? Di akhir ayat ya, jadi itu mengajar Totola yang ada ayat surah Al-An'am. Ya. Oke, sekarang nomor inisiatif. Silakan di depan semuanya. Nanti satu baca. Silakan. Ya. Atau sama-sama bacanya. Sama-sama bacanya ya. Nah, yang sembilan. Ya.
Bisa kira-kira yang kita lakukan dan kelompok kita Selalu. Baik, nah hasil kalian dari kelompok tadi. Ayo, ya. Oke. Tangan untuk kelompok. Terima kasih masing-masing kelompok sudah selesai. Sebelum ibu tutup, siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini tentang pola? Ayo, apa itu pola? Bagiannya. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi kita ketemu dengan saya, yaitu Leli Perawati Boru Marbun SPD MPD, CGP Angkatan ke-9 dari UPTD SMP Negeri 3 Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan. Nah, di sini saya ditemani oleh rekan guru dari sekolah saya, yaitu Ibu Yeni Sriwahyuni MPD. Selamat pagi Ibu Yeni. Apa kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik Bu Leni. Nah, di sini Bu kita akan membicarakan tentang bagaimana perasaan Ibu setelah sudah melakukan kegiatan di dalam kelas yang sudah saya lakukan observasi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya pertanyakan kepada Ibu. Bagaimana perasaan Ibu dengan berjalannya observasi kelas yang sudah berlangsung? Baik Bu Leni, perasaan saya senang karena proses pembelajaran yang sudah saya rencanakan sebelumnya sudah berjalan dengan baik. Kemudian bisa Ibu ceritakan kembali apa area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Baik, untuk area pengembangan, pertama pengetahuan di sini diharapkan siswa mengetahui dan memahami tentang pola beserta ketentuan ketentuannya. Proses pembelajarannya saya sudah melakukan diskusi, kemudian anak-anak mengerjakan LKPD yang sudah saya berikan. Kemudian untuk keterampilan diharapkan anak-anak mampu mempraktekkan pembacaan pola dalam ayat-ayat Al-Quran. Di sini saya juga sudah mempraktekkannya dengan menyuruh anak-anak untuk mempraktekkan hukum bacaan pola dalam ayat-ayat yang sudah saya berikan kepada mereka. Baik, berarti pengembangannya itu ada dua, yaitu di pengetahuan dengan keterampilan. Kemudian sejauh apa area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi di dalam kelas, apakah sudah berhasil atau tidak? Secara umum sudah, walaupun belum 100%, setidaknya 90-95% itu sudah berjalan dengan baik. Ya Bu ya. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat pembelajaran berlangsung? Secara umum sudah berjalan, tapi memang ada beberapa sedikit kendala. Di antaranya dari sekian banyak siswa itu masih ada beberapa yang belum aktif berdiskusi dan belum berani tampil ke depan ketika proses pembelajaran itu terjadi. Jadi untuk kedepannya Ibu akan melakukan pembelajaran berdasarkan kenyamanan anak di mana Bu? Ya, saya pikir mungkin karena dalam satu kelompok, saya kan membantu dalam satu kelompok besar. Jadi itu hal itu terjadi mungkin dikarenakan terlalu banyaknya anggota kelompok dalam diskusi, sehingga kedepannya sepertinya saya memang harus membagi lagi anak-anak ke dalam beberapa kelompok kecil agar mereka lebih terpantau, sehingga saya bisa lebih memotivasi mereka untuk berperan aktif jika diskusi dan juga dalam presentasi. Ya, bagus sekali ya Bu, rencana Ibu ke depannya. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan ke depannya bisa terrealisasi dan dapat melaksanakan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dan dikembangkan lagi. Kira-kira nih Ibu kapan ya akan melaksanakan rencana Ibu
sampaikan tadi? Untuk pembelajaran pada pertemuan berikutnya, pembelajaran berikutnya itu akan saya terapkan agar tujuan yang saya harapkan itu memang belum terjadi. Karena saya sudah belajar dari pengalaman yang sudah saya lakukan tadi. Jadi perbaikannya untuk pembelajaran berikutnya. Iya. Terima kasih banyak Ibu atas jawaban-jawaban yang Ibu berikan. Semoga apa yang Ibu rencanakan tadi segera dapat dilaksanakan. Akhirnya rangkaian supervisi akademik ini udah selesai kita laksanakan. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Yeni Sri Wahyuni MPD. Saya akhiri dengan selamat pagi. Terima kasih Bu. Sama-sama.